Ini melanjutkan Ustaz, ada pertanyaan seperti ini. Ketika di suatu daerah yang mana di satu daerah itu ada orang mukmin Ustaz. Lalu qadarullah terjadi bencana besar yang menimpa orang mukmin tersebut Ustaz. Lalu ada pikiran di manakah sisi keadilan Allah? Kenapa kok orang mukmin yang ternyata beribadah kepada Allah juga terkena bencana Ustaz? Ya. Ya, di manakah sisi keadilan Allah itu kira-kira di mana Ustaz? Baik, jadi bencana itu kan bukan azab tadi ya. Nggih. Maka baik orang yang mukmin maupun yang tidak mukmin itu akan terdampak. Akan terdampak. Makanya di fikih bencana pun tidak disebut dengan korban. Tetapi orang yang terdampak atau penyintas gitu ya. Bukan korban, karena korban ya gimana kita memahami susah sekali. Nah, ketika orang mukmin kok terdampak bencana, kalau cara pandang kita dari awal sudah runtut tadi, lah terus masalahnya di mana? Oh kan jadi sengsara kan, jadi meninggal lah. Orang yang tidak kena bencana pun toh akhirnya juga meninggal. Apa akhirnya meninggal itu kemudian itu Allah nggak adil? Bukan, karena memang perjalanan hidup manusia itu akhirnya juga meninggal. Caranya saja yang manusia tidak tahu. Ada yang cara tidur meninggal, ada yang cara sakit meninggal, ada yang cara kena bencana dan sebagainya. Nah, kalau beriman kena bencana dan meninggal, ya, itu pasti Allah punya rencana lain dan itu akan menjadi kemuliaan bagi orang yang mukmin tadi. Tapi kalau yang tidak mukmin meninggal bagaimana? Itu keputusannya ya Allah lah yang memberikan keputusan nanti. Tapi kita memandangnya adalah bencananya. Ketika bencana itu bukan azab, dia menimpa siapapun, ya bukan menjadi persoalan. Cuman kita sebagai manusia harus sudah punya cara pandang tadi lah. Fikih kebencanaan menjelaskan cara pandang kita terhadap bencana. Jangan sampai menganggap bencana itu azab sehingga ketika ada bencana disalahkan kemudian kita orang yang tidak terkena bencana. Misalnya ada di daerah X terkena bencana. Kalau cara pandang kita tadi seperti itu, kita menyalahkan, oh pantes wong di sana itu orangnya maksiat semuanya gitu kan. Nah, itu kan kita mengatakan bencana itu azab kan gitu. Kalau kita ternyata mengikuti cara pandang yang tadi, yang dari awal tadi, kita tidak akan, oh itu bencana itu sebagai takdir Allah, bukan takdir, istilahnya sebagai ketentuan Allah yang menimpa di suatu tempat, dan itu sangat rasional gitu. Sehingga kita menyikapinya pun dengan rasional juga. Tapi tetap berpedoman pada Quran dan Sunnah, dan itu di fikih bencana sudah dijelaskan. Artinya kita juga harus mempertebal keimanan kita terhadap takdir itu, Ustaz. Betul. Gitu. Betul. Soalnya kan kadang ada orang yang mengatakan ketika bencana hadir kemudian dia marah-marah. Lah, dengan marah-marahnya itu beranggapan sama saja orang yang nggak mau menerima takdir kayak gitu, Ustaz. Itu apakah juga benar, Ustaz? Ya, dalam konteks itu ya mungkin tidak sepenuhnya benar ya. Oh iya. Karena marah itu kan ada faktor lain. Ya. Oh iya iya. Oleh karena itu kita di persyarikatan dengan adanya fikih kebencanaan itu memberikan landasan bagaimana kita memandang bencana dan bagaimana kita mensikapi bencana. Gitu. Maka seketika itu mungkin marah, kemudian bisa bangkit lagi. Saya kira itu bukan berarti tidak iman kepada takdir, karena masih banyak takdir-takdir yang lain di luar bencana kan. Dia menjadi baik, dia bisa dapat rezeki banyak gitu ya. Setelah bencana dia dibawa bantuan pemerintah misalnya, itu kan juga masih takdir yang lain gitu kan. Berarti kemudian ketika satu peristiwa menimpa kemudian dia seketika itu naluri manusianya itu muncul, ya, tidak terima gitu, itu bukan berarti tidak iman pada takdir, bukan. Jadi kita tidak terlalu tergesa-gesa mengatakan itu. Artinya itu juga kayak kembali ke tabiat manusia itu sendiri gitu, Ustaz. Oh ya, ini pemarah, ada sesuatu yang datang, kaget, akhirnya marah gitu kan. Ya, oleh karena itu terkait dengan fikih kebencanaan ini ada landasan-landasan tadi ya, landasan yang sifatnya al-qiyamul asasiyah di ketauhidannya, rahmah Allah, di usulul kuliahnya tadi mungkin pada aspek bagaimana sikap kita kepada manusia, sikap kita kepada alam, kepada manusia dan sebagainya, itu manusia sebagai khalifah dan sebagainya. Kemudian ahkamul far'iyahnya bagaimana
tuntunan-tuntunan yang sifatnya spesifik tadi. Itu semua disusun secara runtut supaya ketika ada musibah, pandangan kita sudah jelas. Ini loh cara pandang Islam terhadap bencana. Sehingga tidak marah lagi. Oh iya iya. Ya. Meskipun kemudian muncul ada terbetik gitu muncul. Langsung bisa ngerem. Langsung bisa kita itulah nanti fungsi irfani di situ. Oh, hadirnya irfani justru di situ. Irfani di situ kita bisa menghayati betul secara ihsan. Oh iya, betul. Ya, burhaninya jelas kelihatan ya dari sisi geografi, dari sisi psikologi, dari sisi sosiologi bencana itu akan menimbulkan persoalan-persoalan yang kompleks kan. Kompleks, iya. Tetapi ketika irfaninya itu muncul, kita menghayati, oh bencana itu begini. Kita sedih ya, itu naluri manusia. Oh, gitu iya. ya. Kita mungkin kemudian langsung muncul lagi penghayatan ini. Begitu seterusnya. Okay. Itulah fikih kebencanaan memberikan tuntunan kepada kita. Tentu tuntunannya Al-Quran Sunnah ya, tapi kemudian distrukturkan dalam bentuk yang runtut di buku fikih kebencanaan.